Walau yang mata fisikmu lihat lagi turun, tapi arahmu bukan ke bawah, arahmu ke atas, arah kerohanianmu ke atas, arah ekonomimu ke atas, arah kesehatanmu ke atas, seluruh aspek hidupmu arahnya ke atas. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word. Di pagi hari ini kita percaya kebaikan Tuhan selalu ada, selalu terbit buat kita. Walaupun pagi ini mungkin mendung, kelihatan gak ada matahari karena terhalang oleh awan, tapi kita punya iman bahwa berkat Tuhan, kebaikan Tuhan selalu terbit, selalu bersinar buat hidup kita. Karenanya sebelum kita memulai hari ini, saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan, kita baca firman, kita doa, lalu saya percaya kita jalani hidup ini pasti lebih indah, lebih mudah, lebih bersukacita, lebih bahagia. Yuk kita satu hati berdoa sebelum merenungkan firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan ada buat kami, Tuhan ada buat keluarga kami. Dan sebelum kami melangkah, biarlah pakai hamba-Mu Tuhan Yesus sharing, bagikan firman Tuhan, bagikan apa yang Tuhan taruh di hati hamba-Mu kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu, ada kuasa, ada berkat di lidah bibirnya, kami yang dengar juga diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang mau kita terus mengalami pertambahan, terus mengalami kenaikan. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak mau kerohanian kita di situ-situ aja. Keuangan kita di situ-situ aja. Juga kesehatan kita di situ-situ aja. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau kita mengalami kenaikan. Dan percaya bilang amin. Kita akan bahas dari Kisah Rasul 3 ayat 1-10 tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Yuk kita simak ayat 1, dikatakan seperti ini. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di ayat 1 ada kata naiklah, jadi arahnya ke atas. Kalau saudara sedang berpikir, kayaknya hari ini kerohanian saya lagi turun. Kalau saudara berpikir, kayaknya hari ini keuangan saya lagi turun, bisnis saya lagi turun, keharmonisan rumah tangga saya lagi turun. Biarlah saya mengingatkan lewat firman Tuhan ini, bahwa kehendak Tuhan buat hidupmu bukan turun, arahmu bukan turun, arahmu bukan ke bawah, arahmu ke atas. Yohanes dan Petrus di waktu sembahyang naik ke arah atas, ke arah bait Allah, memang agak menanjak, jadi ke atas. Lewat apa yang dikatakan di firman ini, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah, ke atas. Arahmu ke atas, arahmu bukan ke bawah. Miliki iman, walau yang mata fisikmu lihat lagi turun, tapi arahmu bukan ke bawah, arahmu ke atas. Arah kerohanianmu ke atas, arah ekonomimu ke atas, arah kesehatanmu ke atas, seluruh aspek hidupmu arahnya ke atas. Di ayat 2 di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari diletakkan di pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Dia hanya di depan gerbang indah dan di balik gerbang itu ada keindahan di bait Allah. Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke bait Allah. Ayat 3, ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia minta sedekah. Ayat 4, mereka menatap dia. Maksudnya Petrus dan Yohanes melihat ke bawah. Karena orang ini lumpuh jadi duduk. Petrus dan Yohanes berdiri melihat ke bawah. Dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Jadi Petrus suruh orang ini lihat ke atas. Kalau engkau melihat situasi keuanganmu hari ini kayaknya turun, itu yang buatmu jadi lemah. Kau perlu lihat ke atas. Karena panggilan Tuhan buat keuanganmu arahnya ke atas. Panggilan Tuhan buat kerohanianmu arahnya ke atas. Lihat ke atas. Petrus bilang, lihatlah kepada kami. Ayat 5, orang itu menatap dengan harapan akan dapat sesuatu dari mereka. Akan dapat uang receh lah setidaknya dari Petrus Yohanes. Kemudian ayat 6, sebelum loncat ke ayat 6, baca ayat 6, mereka menatap dengan harapan. Lihat ke atas, berharap dari atas.
arahmu ke atas. Lihat ke atas, berharap dari atas. Dan kemudian arahmu naik, ingat, arahmu bukan turun. Tetapi Petrus berkata, emas perak tidak ada padaku, uang receh nggak ada, tetapi yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat 7, lalu ia memegang tangan orang itu, Petrus pegang tangan orang itu, membantu dia berdiri. Saya percaya Tuhan akan membantumu naik ke atas. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Jadi orang ini melihat ke atas, berharap ke atas, dan akhirnya dari atas ada tangan yang terulur membantu dia untuk berdiri dan akhirnya kakinya kuat. Jika engkau bisa berharap ke atas, lihat ke atas, arahmu ingat bukan turun, arahmu naik, maka saya percaya ada pertolongan dari surga. Lalu kemudian ia melonjak kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan melompat-lompat serta memuji Allah. Tadinya dia hanya ada di gerbang indah, tapi akhirnya ketika dia bisa melihat ke atas, berharap dari atas, pertolongan datang dari atas, dia bisa masuk melihat keindahan bait Allah. Arahmu ke atas. Menarik, ayat ini dibahas, kisah ini dibahas. Ada Yohanes dan Petrus dan Yohanes. Petrus disebut rasul iman karena dia memang seringkali ingin menunjukkan imannya. Ketika mereka ada di lautan bersama murid-murid yang lain, Petrus dan murid yang lain, karena Yesus belum pergi bersama mereka, berdoa, dan Yesus akhirnya karena mereka susah payah jalan di atas air, Petrus bilang, jika itu engkau Tuhan, suruh aku jalan. Petrus satu-satunya yang bajunya basah kuyup karena dia tenggelam. Tapi sekalipun dia tenggelam, dia pernah mencoba untuk jalan di atas air. Murid lain hanya diam di dalam perahu. Dia berani berjalan, dia berani beriman. Walaupun tenggelam akhirnya. Dan yang menarik ketika Tuhan menolong dia, Alkitab bilang, maka mereka berjalan ke arah perahu. Mereka naik ke perahu. Katanya mereka. Jadi Petrus bukan sedang dibopong oleh Tuhan, tapi Petrus dan Tuhan jalan lagi. Jadi sempat jalan, kemudian tenggelam, jalan lagi ke arah perahu. Petrus disebut rasul iman. Petrus selalu satu-satu yang menunjukkan beriman, dia ingin menunjukkan iman. Tapi kalau Yohanes itu rasul kasih. Kalau saudara baca tulisan Yohanes, isinya tentang Allah mengasihi. Bahkan dia menyebut dirinya orang yang paling dikasihi Tuhan, murid yang paling dikasihi Tuhan. Ketika iman dan kasih mereka berjalan bersama di jam doa, maka ada mujizat. Ketika iman dan kasih berjalan bersama di jam doa, berdoa dengan iman, berdoa dengan kasih, ada mujizat. Petrus bilang, aku gak punya apa-apa, emas perak tidak ada padaku. Tapi ketika Petrus mau memberi sesuatu, yaitu hidupnya untuk melayani Tuhan, Tuhan menyebabkan dia bisa memberi lebih banyak. Hari ini lewat kisah yang dibahas pagi ini, arahmu ke atas, saya rindu saudara juga mengerti. Arah area hidupmu semuanya ke atas. Dan kau perlu berani memberi dirimu untuk melayani, memberi bagi orang lain. Ketika engkau menahan apa yang kau punya, kau sedang membatasi apa yang banyak yang Tuhan sedang berikan. Maksudnya apa sih Pak Pendeta? Kadang-kadang orang kekurangan karena orang pelit. Kalau Amsal 11 ayat 24 bilang begini, ada orang menghemat banyak tapi selalu kekurangan. Ada orang yang menyebar harta bertambah kaya. Tapi kalau The Message Bible lebih lebar lagi. Dikatakan seperti ini, the world of generous, dunianya orang yang murah hati, get larger and larger. Dunianya banyak. Dunianya bicara jalannya, bicara koneksinya, bicara kesehatannya, bicara keuangannya, bicara keharmonisan rumah tangganya. Orang yang murah hati, yang mau kasih hidupnya buat orang lain. Yang mau kasih maksudnya melayani orang lain. Mau doa buat orang lain, mau tolong orang lain. Get larger and larger, tambah besar dan luas. Petrus gak punya apa-apa, tapi dia mau kasih doanya demi nama Yesus. Lalu dia kasih tangannya terulur untuk mengangkat. Dan akhirnya yang dia dapatkan, orang itu dapatkan jauh lebih banyak daripada yang diharapkan. Dia berharap uang, tapi dia dapat mujizat. Saya percaya Tuhan mau kita mengerti.
Tuhan mau hidup kita melihat arah kita bukan turun, arah kita ke atas. Dengan kasih, dengan iman, di jam doa, ada mujizat. Amin. Ingat arahmu ke atas. Dan jangan lupa, dengan murah hati, itu membuat dunia kita bertambah besar dan luas. Saya baca lagi sekali lagi ya. Dikatakan, the world of generous get larger and larger. The world of stingy get smaller and smaller. Tambah kecil dan kecil orang pelit. Tapi kita orang yang mau doakan orang yang mau berbagi, orang yang memurah hati, kasih senyum. Saya percaya dunia kita tambah besar dan luas. Arah hidup kita nggak gitu-gitu aja, arah hidup kita tambah naik. Hagai 2 ayat 10, ayat terakhir kita baca. Ini janji Tuhan. Bahwa hidup kita nggak di situ-situ aja, arah kita bahkan nggak turun, arah kita ke atas. Dikatakan kemegahan dari rumah atau bait ini yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Hidupmu nggak rata jalannya, hidupmu naik, arahmu ke atas. Miliki iman, walau kelihatannya secara mata fisik di area di dekat kita, di hidup kita kelihatan turun, tapi ngertilah panggilan Tuhan, ngertilah janji Tuhan, peganglah janji Tuhan. Karena saya percaya orang beriman, orang percaya tidak akan dikecewakan, orang beriman, orang percaya pada janji Tuhan. Kita orang yang bukan mengandalkan janji kita kepada Tuhan, tapi kita orang yang mengandalkan janji Tuhan kepada kita untuk hidup ini. Karena Tuhan janji arah kita ke atas, maka kita percaya arah hidup kita tidak turun, arah hidup kita naik, arah kita ke atas. Puji Tuhan, saya percaya pagi hari ini ada sesuatu yang walau saya khotbah menjelaskan sebisa yang saya bisa jelaskan, tapi ada Roh Kudus juga yang bicara sesuatu di dalam hatimu. Untuk meyakinkanmu, untuk meneguhkanmu, untuk membuatmu bersemangat lagi. Hadapi masalahmu, hadapi tantanganmu, jangan takut, jangan khawatir. Ingat arahmu bukan turun, arahmu ke atas. Dan lihat apa yang jadi janji Tuhan, arahmu naik ke atas, jadi kenyataan di hidupmu. Puji Tuhan, ambil waktu, renungkan firman, ambil waktu, mengucap syukur, katakan terima kasih kepada Tuhan buat firman-Mu. Yuk kita sama-sama doa, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya janji Tuhan ya dan amin buat hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya janji Tuhan arah hidupku bukan turun. Walau mungkin aku sedang melihat ekonomi sedang turun, tapi arah ekonomiku di dalam Yesus naik ke atas. Mungkin aku sedang melihat di sekitarku semua arahnya sedang turun, semuanya sedang menurun, tapi aku adalah orang-orang yang mengandalkan janji Tuhan. Aku akan melihat di hidupku, di keluargaku, ada janji Tuhan yang digenapi. Arah hidupku ke atas. Aku punya Tuhan yang mau aku mengalami pertambahan. Di dalam nama Yesus, aku percaya di pagi hari ini akan firman-Mu, maka arah kesehatanku ke atas. Kalau hari ini aku sakit, aku pasti sembuh. Arah kesehatanku bukan tambah turun, tapi tambah naik, tambah sehat, tambah diberkati. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur berdoa. Menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan berkati, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, setiap pribadi Tuhan jamah, Tuhan lawat, yang butuh pertolongan Tuhan tolong, Tuhan bela, dalam nama Yesus. Haleluya, kita yang percaya doa kita dikabulkan, didengar, dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Kita sudah doa, kita sudah ucapkan doa kita, telinga kita dengar apa yang jadi iman kita. Maka nikmati hari ini, kita akan melihat arah kita gak turun, jalan kita gak turun, arah kita ke atas. Share juga apa yang jadi responmu di kolom komentar. Saya rindu juga mengetahui apa yang jadi responmu. Mungkin bilang amin, terima kasih, atau apapun yang kau mau ucapkan di responmu, tulis di kolom komentar. Haleluya. Puji Tuhan, bagikan link Morning with the Word, renungan pagi, setiap pagi jam 5 pagi kepada teman, sahabat, keluargamu, biar lebih banyak orang juga diberkati Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. Selamat pagi, see you.